Saat berada di penjara, pengusaha kaya itu datang langsung menemui pengacara tersebut. Tanpa basa-basi, ia menuntut uang sekitar 100 miliar yang katanya telah diambil oleh Big Mouse. Namun pengacara itu hanya menatap tenang dan menjawab, "Kenapa kamu yakin aku yang mengambilnya?" Untuk menguji kebenarannya, si pengusaha memberi tantangan. Ia menyuruh pengacara itu menyebutkan 5 pelanggan tetap Big Mouse yang membeli narkoba. Tanpa ragu, pengacara itu menjawab dingin, "Peraturanku jelas, meskipun aku menjual narkoba, aku tidak pernah menjual informasi pelangganku." Jawaban itu membuat suasana semakin tegang. Pengusaha itu lalu berkata, "Aku akan kembali akhir pekan ini. Kalau kamu tidak bisa menyebutkan 5 nama itu, berarti kamu bukan Big Mouse, dan saat itu juga dirimu akan mati." Setelah pertemuan itu, pengacara tersebut langsung dibawa kembali ke sel. Namun di tengah jalan, ia tiba-tiba memukul sipir, merebut ponselnya, dan dengan cepat menghubungi wali kota. Ia meminta bantuan untuk mencari identitas para pelanggan tetap Big Mouse. Tanpa banyak tanya, wali kota setuju ingin membantunya. Di dalam penjara, reputasi pengacara itu semakin naik. Para tahanan mulai benar-benar percaya bahwa dia adalah Big Mouse. Apalagi setelah sebuah kejadian mengerikan terjadi. Saat pengacara itu sedang menatap 2 tahanan yang sebelumnya memusuhinya yang ingin makan, tiba-tiba saat mereka makan, mereka mengalami kejang-kejang dan tewas di tempat. Semua orang langsung panik dan menganggap kejadian tersebut adalah ulah pengacara itu. Ketakutan menyebar dengan cepat. Kepala sipir yang melihat kejadian itu langsung memeriksa CCTV. Dari rekaman, terlihat bahwa kedua tahanan tersebut bunuh diri dengan memakan sianida. Namun anehnya, kepala sipir justru curiga racun itu berasal dari pengacara tersebut. Ia dan anggotanya langsung menggeledah sel pengacara itu. Semua diperiksa, tapi tidak ada satupun bukti ditemukan. Hal itu membuat kepala sipir semakin kesal. Ia membentak para tahanan agar tidak melihat. Awalnya semua hanya diam. Namun saat pengacara itu hanya menatap mereka, para tahanan justru menunduk dan menurut. Momen itu membuat pengaruhnya semakin kuat. Meski begitu, kepala sipir masih belum sepenuhnya percaya sampai pengacara itu bisa membuktikan dirinya dengan menyebutkan nama-nama pelanggan Big Mouse. Keesokan harinya, istrinya datang menjenguk. Diam-diam, ia menyerahkan secarik kertas berisi 5 nama pelanggan Big Mouse. Ia mengatakan bahwa data itu didapat dari wali kota. Pengacara itu langsung meminjam ponsel istrinya dan menghubungi wali kota untuk memastikan. Dan jawabannya membuatnya semakin percaya diri. Nama-nama itu berasal dari catatan rahasia milik pengusaha kaya itu sendiri. Kini, pengacara tersebut yakin dia punya peluang untuk menang. Di dalam penjara, suasana berubah menjadi seperti arena taruhan. Semua orang mulai bertaruh. Siapa yang akan menang? Pengacara itu atau sang pengusaha dan para pejabat itu?